Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar IoT kami mengenai CO2 based fire extinguishing atau pemadam kebakaran menggunakan CO2. Di sini anggota kelompoknya itu berisikan 3 orang. Yang pertama itu ada saya, Kalisa Veruna, dengan NIM 110220440. Lalu ada partner saya yaitu Saya Fikri Ramdhani dengan NIM 110220438. Saya Hafiz Rasyad dengan NIM 11022000620. Oke, jadi kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami. Yang pertama itu ada abstrak. Mungkin untuk teman-teman saya bisa dibantu terlebih dahulu untuk share screen-nya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah. Untuk abstraknya sendiri, itu keselamatan dari kebakaran adalah aspek yang penting yang harus diperhatikan saat berada di suatu bangunan. Jadi, alat pemadam api ringan atau APA ini merupakan peralatan standar wajib keamanan bangunan gedung, namun hal pengontrolan dan pengecekannya masih secara manual. Oleh karena itu, terdapatnya suatu sistem untuk mengontrol alat pemadam api ringan atau APAR ini secara otomatis dalam kebakaran, maka tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia. Hal ini dapat disimulasikan dalam bentuk prototipe, yaitu menggunakan sistem deteksi api sebagai input microcontroller untuk dapat mengontrol secara otomatis gas CO2 di dalam cartridge. Next. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan zaman berkembang sangat pesat sehingga semua alat ini berhubungan dengan manusia serba canggih. Otomatisasi merupakan salah satu poin penting yang membawa perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pada alat CO2 based fire extinguishing merupakan sebuah alat pemadam kebakaran yang efektif. Mengapa dikatakan efektif? Dikarenakan pada alat ini mampu mendeteksi keberadaan suatu api dengan skala sebesar apapun dan juga sejauh apapun, lalu memadamkan api tersebut dengan CO2 yang diberikan oleh pemadam CO2 agar api cepat padam. Berbeda ketika kita menggunakan air yang dimana api memungkinkan untuk lebih besar. Lalu kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu otomatisasi alat. Yang kedua, efektivitas bahan pemadam api, dan yang ketiga itu adalah fleksibilitas pada suatu alat yang kompleks. Tujuan dari pembuatan tugas besar ini yang pertama memadamkan api dengan efektif, dengan waktu yang sempit dan juga pendeteksian yang lebih akurat. Lalu yang kedua ada bahan pemadam CO2 yang efektif untuk memadamkan api. Lalu yang ketiga yaitu ada wireless system sehingga alat jauh lebih fleksibel. Untuk perancangan sistemnya, next. Di sini kami menggunakan 8 bahan dan juga alat. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3, lalu ada Dynamic Cell MX28AT, lalu ada inflator CO2, DC step down 12 volt, flame sensor, MQ2, fuse 3A, dan juga cartridge CO2 16 gram. Di sini kita menggunakan 2 jenis microcontroller, yaitu yang pertama ada Arduino Uno R3. Arduino Uno sendiri merupakan salah satu jenis papan microcontroller berbasis ATmega 328. Dengan satu dayanya itu 5 volt, tegangan inputnya yang direkomendasikan itu 7-12 volt, tegangan input batasannya itu ada di 6 sampai dengan 20 volt, pin I/O-nya itu ada digital itu ada 14, dan input analognya itu ada 6, arus DC per pinnya itu ada 40 mA, dan arus DC per pin I/O untuk pin 3,3 volt itu 50 mA, dan clock speed-nya itu 16 MHz. Next. Lalu selanjutnya itu ada microcontroller ESP32 DevKit V4. ESP32 ini sendiri merupakan microcontroller yang dikenal oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Salah satu kelebihan yang dimiliki ESP32 ini itu sudah dapat Wi-Fi dan juga Bluetooth di dalamnya. Jadi itu tuh sangat memudahkan pembuatan sistem IoT yang memerlukan koneksi wireless. Fitur-fitur tersebut itu tidak ada di dalam ESP8266, sehingga ESP32
merupakan sebuah upgrade dari ESP8266. Nah, untuk ESP8266 ini tegangan inputnya itu 5 volt, lalu dia terdapat mikroprosesor Extensa dual core 32 bit LX6, frekuensi clock up-nya itu sampai dengan 240 MHz, terus dia SRAM-nya itu 520 KB, 11B, G, and Wi-Fi transceiver, Bluetooth-nya itu 4,2 BLE, terus terdapat 15 pin channel ADC, 25 pin PWM, dan juga 2 pin channel DAC. Next. Lalu ada Dynamic Cell MX28AT, yang merupakan salah satu aktuator yang memiliki torsi yang besar dengan tegangan input 10-14,8 volt, stall torquenya 2,3 Nm di 11,1 volt, 1,3 ampere, dan 2,5 Nm di 12 volt, dan 1,4 A. Terus dia load speed-nya itu di 50 ref per min di 11,1 volt, 55 ref min di 12 volt. Lalu untuk baud rate-nya itu di 8000 bps sampai dengan 4,5 mbps. Untuk pin-nya itu dia terdapat 3 pin, ada ground, VDD, dan juga dashboard. Next. Lalu untuk sensornya juga kita menggunakan 2 jenis sensor. Yang pertama itu ada flame sensor yang dapat mendeteksi api di sekitarnya dengan jarak tertentu. Dengan input tegangan itu 3,3 sampai 5 volt. Nilai spektrum yang dapat dideteksi itu ada di 760 nm sampai dengan 1100 nm. Sudut yang dapat dideteksi itu di 0 sampai dengan 60 derajat. Outputnya itu digital dan operasi suhunya itu di minus 25 sampai 85 derajat Celcius. Lalu selanjutnya itu ada sensor MQ2. MQ2 sendiri itu merupakan sensor yang sangat sensitif terhadap asap rokok. Bahan utama sensor ini adalah SN02 dengan konduktivitas rendah pada udara bersih. Jika terdapat kebocoran gas, konduktivitas sensor menjadi lebih tinggi. Setiap kenaikan konsentrasi gas, maka konduktivitas sensor juga naik. Sensor MQ2 sendiri itu tuh sensitif juga terhadap gas LPG, propana, hidrogen, karbon monoksida, metana, dan juga alkohol, serta gas bawah terbakar di udara lainnya. Untuk input voltage-nya, dia itu ada di 5 volt, power consumption atau current-nya itu ada di 150 mA, DO output-nya itu di TTL digital 0 dan 1, 0,1 dan 5 volt, dan A0-nya itu A0 output 0,1 sampai 4 volt. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cartridge CO2 16 gram, di mana cartridge CO2 16 gram ini berisikan karbon dioksida, yaitu CO2 atau zat asam arang, yaitu senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat secara kovalen dan sebuah atom karbon. CO2 berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar di atmosfer bumi. Nah, pada gas CO2 ini memiliki tekanan sebesar 1200 sampai 1500 psi dalam cartridge-nya itu. Next. Lalu di sini terdapatnya DC step down XL4015, di mana DC step down ini dengan spesifikasi seperti input voltage-nya 8 sampai 36 volt DC, output-nya yaitu 1,25 sampai 32 volt DC, output current-nya yaitu adjustable, maksimumnya itu di 5 ampere, voltage-nya itu voltage regulation-nya itu toleransinya kurang lebih 2,5%, lalu ada load regulation-nya kurang lebih 0,5%, lalu operating temperaturnya minus 40 sampai 85 derajat. Dan yang ini maaf namanya typo, sebetulnya yaitu DC step down XL LM257, di mana DC step down ini boleh digeser, yaitu memiliki tegangan input sebesar 3 sampai 40 volt DC, tegangan outputnya itu 1,25 sampai 35 volt DC, lalu selisih inputnya input dan outputnya itu minimal 1,5 volt DC, lalu ada arus maksimalnya itu 3 ampere, tapi direkomendasinya itu 2,5 ampere untuk pengajuan jangka panjangnya. Lalu selanjutnya yaitu ada efisiensi step down-nya itu 92%,
lalu ukurannya dimensinya itu 43x24 sampai 4x14 mm. Lalu untuk namanya sendiri itu tadi tipe yaitu LM2596. Oke, next. Lalu di sini ada diagram bloknya, di mana dari diagram blok ini terdiri dari sistem-sistem yang dirangkai, yaitu terdapatnya power system, di mana power system ini mensuplai dengan baterai 2 sel untuk 2 microcontroller dengan menggunakan fuse 2 ampere sebagai pengamannya, di mana powernya itu ke Arduino Uno dan ESP32 DevKit V4. Lalu Arduino ini terdapatnya mempowerkan suatu sistem sensor-sensor, yaitu flame sensor, MQ2 sensor. Nah, lalu selain itu Arduino ini mengoperasikan si programnya dalam hal ke servo MX28AT sebagai output-nya. Nah, dan Arduino Uno ini memiliki komunikasi serial terhadap ESP32 DevKit V4, dan ESP32 DevKit V4 ini terhubung ke dalam Firebase, lalu sebagai storage-nya dikirimkan langsung ke aplikasi, yaitu berbasis Flutter. Dan pada servo sendiri itu memiliki power sendiri, yaitu baterai LiPo 2 sel, di mana baterai LiPo 2 sel ini langsung ke fuse 3 ampere dan ke DC step down. Oke, lanjutnya next. Lalu kalibrasi sensor. Di kalibrasi sensor ini kami hanya menggunakan dengan nilai range, yaitu karena range dari yang analog itu 0 sampai 1023, sehingga dua sensor ini memiliki range segitu. Dalam hal menyesuaikannya, yaitu dilihat dari pengkondisian si programnya, lihat dari nilai analognya apakah range tersebut sesuai dengan api yang kita ingin padamkan. Next. Lalu di sini ada kalibrasi aktuator, di mana kalibrasi aktuator ini melakukan setting ID atau address, karena dari setiap servo dynamic cell ini memiliki suatu modul masing-masing, sehingga dapat diakses dalam hal modul yang berbeda. Nah, di sini kami men-settingnya yaitu dengan ID 1. Next. Lalu di sini ada pensettingan baud rate. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa setiap servonya memiliki modul, sehingga dapat disetting dengan settingan yang berbeda-beda dari setiap servo dynamic cell-nya, yaitu kami men-setting baud rate-nya di 9600 agar sesuai dengan penggunaan Arduino Uno. Next. Lalu di sini ada cara men-settingan goal position untuk dapat membuka gas CO2-nya melalui inflator yang dibuka oleh si servo dynamic cell-nya ini. Kami men-setting dari mulai tutupnya yaitu dinilai 2275, dan bukanya itu dinilai 900. Jadi kami menyesuaikan dengan nilai buka tutupnya pada gas CO2 yang efisien. Oke, next. Lalu di sini ada rangkaian, di mana ini merupakan seluruh rangkaiannya dari sistem kami, dan kami menggunakan masing-masing dari board-nya. Next. Oke, ini terdapatnya suatu program, yaitu Arduino Uno R3, di mana program ini kami memasukkan library dari Arduino.h, lalu library dari servonya yaitu dengan nama AX12.h, lalu kami memasukkan library dari software serial, di mana software serial ini untuk komunikasi antara Uno dan ESP, dan kami menamainya dengan software serial Flame di pin 12 dan 11.
Lalu kami mendefinisikan dari pin-nya di pin 1 dan baud rate-nya itu menyamakan dengan UNO 9600 dan ID-nya itu 1 untuk dapat mengakses SharePoint-nya. Lalu inisiasi dari flame pin, flame value, MQ2 value, beserta state-nya untuk si servo dalam hal porsi, lalu integer datanya 5, lalu dalam hal setup kami memasukkan si software serial ini dalam komunikasinya yaitu dinilai 9.200, lalu untuk UNO-nya sendiri ke sensor yaitu 9.600, yang sebelumnya itu ke ISP 9.200, lalu UNO ke ininya ke sensornya itu 9.600 dan pengisian modenya yaitu output semua, dan komunikasi antara servonya yaitu HX12 begin. Lalu ada fungsi matikan, di mana fungsi ini yang telah sebelumnya kami setting dengan buka tutupnya dinilai dual position 2275 tutupnya, lalu bukanya yaitu dinilai 900, itu sebagai fungsinya, lalu langsung exit sebagai stop dari loopingnya. Lalu dimasuk loopingnya sendiri itu memasukkan nilai flame value analog read dan MQ value analog read. Lalu nilai-nilai tersebut kami kirimkan ke si ISP-nya menggunakan komunikasi software serial, dan kami mengirimkan string juga sebagai pengkondisian pada saat pengiriman ke Firebase-nya, dan itu dengan kurang, lalu string suhu, flame value, MQ value, dan sebagainya. Lalu kami ingin melihat di serial monitor dari UNO-nya, maka kami menambahkan di nilai analog read-nya. Lalu kami memasukkan pengkondisian untuk mematikan apinya, yaitu dengan flame value kurang dari 900 atau MQ2 value lebih dari 1000, dan sehingga kami langsung memasukkan ke fungsi matikan dari servonya untuk membuka gas CO2-nya. Next. Di sini ada program dari ESP DevKit V4 Firebase, yaitu memasukkan dari bagian programnya, inisiasi masukkan library, terus masukkan ke inisiasi pendefinisian Wi-Fi SSID, password, API key, dan sebagainya, itu ke konfigurasinya ke Firebase-nya langsung dengan API-nya, dan Wi-Fi SSID-nya itu langsung ke handphone saya menggunakan hotspot dari handphone saya. Lalu ada pengisian dari inisiasi Firebase FDO, dan di sini itu yang membedakan menggunakan hard serial karena komunikasi antara ESP32 dan UNO itu kurang bagus jika menggunakan software serial, sehingga digunakannya hardware serial. Lalu ada inisiasi dari send data dan sebagainya. Lalu di mana di sini itu menggunakan konsep fungsi, yaitu pertama menerima data terlebih dahulu, lalu data tersebut akan dikondisikan, apabila kondisi tersebut sesuai maka akan dilanjutkan dengan melakukan parsing data, dan parsing data itu untuk dapat dikirimkan ke Firebase-nya langsung. Next. Oke. Untuk Hafiz mungkin boleh geser dulu ininya karena nggak kelihatan. Sorry, bukan itunya, tapi bagian ini, yang di bagian kirinya nggak kelihatan soalnya. Nah, oke. Di sini seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa pengkondisiannya mulai dari setup dan sebagainya itu sudah, lalu masuk ke bagian dari konsep dari penerimaan data, pengkondisian, lalu masuk ke parsing datanya untuk dikirimkan ke Firebase. Oke, dan di looping terakhir itu pengiriman datanya itu disesuaikan dengan apabila data tidak terbaca dari komunikasi dari UNO-nya, itu akan melakukan print, yaitu set plot untuk men-setting kembali. Apabila menerima komunikasinya, maka akan memunculkan data yang diterima dari komunikasi serialnya, yaitu suhu dan kadar
suhu itu dari sensor flame, yaitu dengan nilai range 0 sampai 1023 dan kadar itu dari sensor MQ2-nya. Next. Oke, saya kembalikan untuk Hafiz. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan aplikasinya. Kita di sini memakai Flutter di dalam dengan menggunakan VS Code. Di sini itu ada, kalau buat project baru di Flutter-nya itu dia bakal ada main Dart. Nah, main Dart ini kayak inti dari si programnya ini. Nah, nanti dia di main Dart ini dia bakal bikin void main, terus di dalamnya itu dia bakal manggil kelas default firebase option. Nah, default firebase option itu adalah tempat kelas buat kita nyeting si referensi untuk mengambil data dari Firebase-nya. Nah, di sini kita pakai platform Android, jadi yang kita return itu Android doang, terus sisanya karena nggak kepake jadi kayak begini aja. Terus itu di bawahnya itu kayak referensi dari Firebase-nya itu kayak API key, terus URL database, dan lain semacamnya. Nah, terus balik lagi ke main Dart, ini di bawahnya ada kelas myApp. Nah, myApp ini dia nantinya bakal nge-return ke navbar. Nah, lanjut. Di navbar ini, itu dia bakal kayak yang ada di bagian bawah aplikasi itu ada dua bagian, itu yang kiri buat apa, awalnya kita nyoba-nyoba buat Firebase-nya karena sebelumnya ada masalah dengan mengupload data dari ESP-nya. Terus selanjutnya di kanan navbarnya itu ada home. Nah, yang kita pakai ini yang home doang. Nah, nanti kalau misalkan kita pencet home, kita pencet icon home, nanti dia bakal manggil si kelas home. Nah, kelas home sendiri itu isinya cara kita munculin data dari Firebase-nya ke aplikasinya. Nah, di sini kita bikin string data API. Nah, itu dia bakal ngambil data dari Firebase database. Sama juga buat data kadar. Nah, terus nanti kita buat void init state untuk mulai suatu state. Nah, di sini ntar ada listener. Nah, yang pertama itu listener itu buat data API. Dan nanti data API ini ngambil dari si Firebase bagian data, terus project di real time database-nya itu ntar ada tab data, terus di anakannya lagi ada suhu. Nah, nanti dia bakal ngambil data dari situ. Terus kita kasih set state nilai API itu sama dengan nilai suhu, dan description itu nilai dari data yang udah kita ambil. Nah, terus buat yang listener A ini sama juga buat yang data kadarnya sama kayak tadi, cuman diganti kadar aja. Terus di bawahnya itu kita bikin widget buat nampilin teksnya ke aplikasi ini. Ya, kayak apanya sih, untuk mengubah size fontnya sama tebal fontnya ini juga sama. Terus karena di sini itu di dalam kelas data ya, nanti di bawah ini tuh kayak tampilan-tampilan yang ada di video nanti akan diperlihatkan. Nah, ini di paling bawah kita panggil si kelas data tersebut gitu. Nah, ini di atasnya itu kayak widgetnya buat nampilin gambar atau tulisan. Nah, ini demo aplikasinya, demo videonya.
ini untuk data, untuk penguploadan data dari ESP ke Firebase, terus dari Firebase diteruskan ke aplikasi. Oke, kesimpulannya, Smart Fire Extinguisher Based CO2 ini merupakan suatu cara yang bagus karena api akan langsung padam dengan menggunakan CO2, dan selain itu kita juga bisa mengetahui kondisi apinya di tempat, kondisi di tempat terjadinya suatu kebakaran atau lainnya tanpa harus berada di sana dengan adanya pengiriman data real time ke aplikasi. Oke, sekian dari kelompok kami, penjelasan tugas besar kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.